Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ugi. Jadi, ini merupakan video part yang kedua tentang distribusi sampling dengan R. Yang part pertama, teman-teman nanti sudah bisa mengakses videonya di website saya www.startcomat.com. Teman-teman, ini dia. Ini part yang pertama, bahannya juga sudah saya upload. Sekarang kita masuk yang part kedua, ya. Apa sih yang akan kita bahas di part yang kedua? Jadi yang akan kita bahas di part kedua adalah kita akan menghitung rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nanti teman-teman bakal tahu apa sih rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, teman bakal tahu nanti ini. Yang kedua, kita bakal ngebandingin nilai rata-rata populasinya dan kita bandingin dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Yang ketiga, apa itu estimator tak bias atau unbiased estimator? Yang keempat, rata-rata sampel merupakan estimator tak bias dari rata-rata populasinya. Teman-teman bakal paham semua, insya Allah. Sekarang, kita akan ngebahas ini. Kita akan ngebahas apa itu rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Apa itu? Nah, pada video sebelumnya, kita sudah ngebahas tentang distribusi sampling rata-rata. Ini kasus video kedua ini lanjutan dari video yang pertama. Oke, jadi kita ketahui sebelumnya pada video yang pertama, populasinya itu datanya 70, 75, 80, 80, 90. Teman-teman, alangkah baiknya nonton yang part pertama dulu ya kalau belum, supaya nyambung ke part keduanya. Nah, dari sini kemudian didapatlah dari 5 anggota populasi ini didapatlah 10 sampel ya. Jadi ini sampel yang pertama, ini sampel yang kedua, ini sampel yang ketiga, sampai ini sampel yang 10. Jadi ada 10 sampel yang mungkin dibentuk. Nah, kemudian dari masing-masing sampel ini saya hapus aja dulu. Dari masing-masing sampel ini, tunggu nih, ini saya hapus dulu aja. Nah, misalkan sampel pertama dihitung nilai rata-ratanya. Oke, rata-ratanya kita hitung. Oke, sampel yang kedua kita hitung rata-ratanya. Ini dia. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini dia. Jadi, untuk setiap sampel kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya. Sampel yang kedua ini rata-ratanya. Nah, sekarang ini rata-rata sampel pertama, ini rata-rata sampel kedua, ini rata-rata sampel ketiga, yang ini rata-rata sampel ke-10. Sekarang kita hitung berapa rata-rata dari rata-rata ini. Kita hitung sama dengan average, ya, kita hitung. Nah, ini dia. Jawabannya adalah 79. Jadi, yang barusan kita lakukan ini, nilai rata-rata ini adalah ini. 79 ini merupakan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, udah paham ya? Udah paham ya apa itu rata-rata dari distribusi sampling rata-rata? Artinya, rata-rata dari distribusi sampling rata-rata, artinya rata-rata yang sudah kita hitung, semuanya ini dihitung lagi rata-ratanya. Nah, itulah namanya rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Gimana notasinya? Secara matematis, simbolnya seperti ini. Jadi, rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu dilambangkan seperti ini dia. Jadi, kalau kita lambangkan tuh simbolnya seperti ini. Ada mu. Di sini kita buat rata-ratanya. Nah, X. Nah, ini dia. Atau huruf kecil. Nah, nih. Jadi, cara ngitungnya tadi, seperti tadi. Ini bacanya rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Kita hitung ya. 75, 75. Berarti 75 tambah 75 tambah 78,33 tambah 78,33 tambah 76,67 yang ini ya. 76,67 tambah dan seterusnya gitu kan. Sampai mana?
sampai habis, sampai 83,33. 83,33. Dibagi berapa? Dibagi 10. Karena semuanya ada 10 nih. Maka dapat berapa? Dapat sama dengan nilainya 79. Jadi, kita sudah tahu rata-rata dari distribusi sampling rata-rata adalah 79. Teman-teman sudah paham ya? Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Jadi, rata-rata ini dihitung lagi rata-ratanya. Makanya itu namanya rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Sekarang, kita sudah tahu rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Sekarang kita hitung rata-rata populasinya. Nah, lambangnya apa? Rata-rata populasi itu kan dilambangkan dengan seperti ini. Mu. Nah, itu dia. Berapa rata-rata populasinya? Tinggal kita cari di Excel sama dengan average. Nah, dapatlah rata-rata populasinya 79. Atau kalau kita tulis di sini, ini kan dibagi 5 ya. Berarti nilainya 70 tambah 75, 70 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 90 ya. Iya, sama dengan 79. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, bandingkan antara rata-rata dari distribusi sampling rata-rata ya dibandingkan dengan rata-rata populasi. Nah, kita bandingkan. Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata nilainya 79. Rata-rata populasinya 79 juga. Jadi kita simpulkan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata ini terhapus. Ini sama dengan rata-rata populasinya. Nah, ini dia. Ini ya. Ini kita besarkan aja deh. Jadi kita menyimpulkan bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasinya. Nah, sudah paham ya? Jadi, sekarang baru kita bahas apa itu estimator tak bias atau unbiased estimator. Kita lihat dulu yang dijelaskan oleh Mann dan Leck ya. Dia bilang rata-rata sampel ya disebut juga estimator atau penduga terhadap rata-rata populasi. Suatu statistik dikatakan sebagai estimator tak bias atau unbiased estimator jika nilai rata-rata distribusi sampling statistik tersebut sama dengan nilai parameter tertentu. Nah, itu dia. Oke, maksudnya begini. Maksud statement ini sama dengan nilai parameter tertentu. Rata-rata populasi itu merupakan contoh salah satu parameter ya. Kalau populasi itu namanya parameter. Kalau sampel itu namanya statistik. Nah, jadi statistik itu istilah untuk ukuran-ukuran yang dihitung berdasarkan sampel. Sementara parameter itu merupakan ukuran-ukuran yang dihitung berdasarkan populasi. Itu ya, paham ya? Statistik itu untuk sampel, parameter untuk populasi. Itu dia. Jadi, kita tahu rata-rata populasi ya. Jadi ini parameter ya. Parameternya itu dalam contoh ini rata-rata populasi. Ya. Ternyata nilai rata-rata populasi ini sama dengan distribusi sampling dari rata-rata, ya kan? Ini dia. Mana dia tadi ya? Terhapus ya? Ini dia. Jadi ternyata nilai rata-rata populasinya atau kalau di sini parameter rata-ratanya itu sama dengan rata-rata distribusi sampling statistik gitu. Kata kunci ini. Susah jelasinnya, tunggu. Jadi, ini kan namanya rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Rata-rata, ini ya saya warnai rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ini saya warna hijau. Rata-rata yang ini maksudnya ini yang statistiknya. Nah, yang hijau ini statistik.
Oke, ya ini kok statistik. Nah, ini dia. Oke. Ini saya warna hijau ya. Kan kenapa statistik ini? Ya kan kita tadi ngitungnya sampel. Ini sampel. Ini sampel. Jadi rata-rata ini kan diperoleh dari sampel. Rata-rata 75 kan diperoleh dari sampel. 78,33 kan dari sampel. 76,67 kan dari sampel. Ya, makanya di sini saya buat rata-rata yang ini tuh yang sampelnya, berarti dia statistik. Dibandingkan dengan rata-rata populasi. Rata-rata populasi ini saya kasih warna biru, ini parameter. Nah, ini parameternya. Parameternya gitu, warna biru. Ya. Jadi ternyata dia sama. Jadi dia ternyata sama. Apa artinya sama? Artinya kalau sama, jadi kalau sama artinya rata-rata ini dalam konteks sampel. Rata-rata ya kan? Dalam konteks sampel ya, yang ini ya sampel merupakan estimator tak bias. Nah, atau unbiased ya, estimator ya dari rata-rata populasinya. Makanya statementnya seperti ini dia. Ini dia. Jadi nih, perhatikan bahwa statistik rata-rata sampel kan, rata-rata sampel tuh kan di sini kan, rata-rata sampel, ini dia, rata-rata sampel merupakan estimator tak bias nih. Merupakan estimator tak bias dari parameter rata-rata populasi. Ya, ini kan. Kenapa? Karena nilainya sama. Makanya namanya rata-rata sampel ini merupakan estimator tak bias, unbiased estimator. Rata-rata sampel merupakan estimator tak bias dari rata-rata populasinya. Ini dia. Karena nilai rata-rata, kenapa? Karena nilai rata-rata distribusi sampling rata-ratanya selalu sama dengan rata-rata populasinya. Paham ya? Kalau rata-rata dari distribusi sampling statistik sama dengan nilai suatu parameter tertentu, maka statistik yang ini nih, maka statistik tersebut merupakan estimator tak bias terhadap parameter tertentu tersebut. Paham ya maksudnya? Semoga paham maksudnya. Jadi nanti kita bakal ada nanti di video part yang ketiga kita bakal menguji misalkan. Jadi akan di ujilah misalkan apakah median atau modus, nanti video yang part ketiga ujilah apakah rata-rata median modus merupakan estimator tak bias kan terhadap parameter misalkan rata-rata. Nah, nanti akan kita uji nih pada contoh yang ketiga. Kita bakal mengetahui yang mana yang merupakan estimator tak bias, yang mana merupakan estimator bias. Itu bakal dijelaskan part yang ketiga, langsung contoh kasus. Oke teman-teman, yang penting pada video ini teman-teman sudah paham gimana ngitung rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Kemudian teman-teman tadi sudah ngebandingin, ternyata rata-rata dari distribusi sampling rata-rata sama dengan nilai rata-rata populasinya. Artinya, rata-rata merupakan estimator tak bias terhadap rata-rata populasinya. Seperti itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oh ya, ada satu lagi saya lupa. Kalau kita praktekkan dengan R, ya ini kan pada video sebelumnya, sekali lagi ya, pada video sebelumnya, saya kan sudah ngeberi kodenya ya. Ini kita jalankan semuanya. Ini kode lanjutan ya. Kode yang sebelumnya sudah saya kasih. Nah, ini sudah saya eksekusi. Jadi, nah ini kan kita menuju ke bagian kode yang ini. Nah, ini kan hasil rata-ratanya. Ini pada kolom keempat ya. Ini kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat. Kita ambil. Maka kita dapat rata-ratanya, rata-rata tiap sampel. Maka kita bisa hitung rata-rata dari distribusi sampling rata-ratanya, min dari sampling rata-rata.
maka dapatnya 79. Ya, ini dia. Sama dengan nilai rata-rata populasinya. Kalau kita hitung rata-rata populasinya, min dari X sama dia. 79 juga. Oke, ini pakai R ya. Jadi udah clear ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.